Sahabat tani, salam sukses bagi mitra tani dimanapun Anda berada. Pagi ini hampir tepat pukul 7.00 WITA, tanggal 27 Juni 2024. Saya sedang berada di lahan lengkuas. Mari bertani lengkuas. Sahabat mitra tani, lengkuas atau laos merupakan tanaman rempah-rempah yang paling disukai, paling diminati oleh kita semua. Kenapa? Karena begitu enaknya tanaman ini ketika dijadikan salah satu bumbu dapur. Namun walaupun demikian teman-teman, tak jarang petani kita lupa untuk membudidayakan dengan skala besar. Nah, di lahan kita ini sobat, kita baru menanam beberapa pohon lengkuas. Ini saya hitung dari ujung sana sampai ke sini totalnya baru 20, dan ini saya jadikan benih. Nah, kita lihat lagi di leret sebelah sini sobat. Ini teman-teman bisa lihat rumputnya besar-besar. Kita lihat. Ini tingginya 2 meter lebih ini. Lengkuas saat ini teman-teman atau laos ya, ada yang cukup berhasil membudidayakan, bahkan menjadikan sebagai salah satu penghasilan utamanya. Nah, tinggal sekarang bagaimana teknik menguasai pasarnya. Oke, mari kita kembali teman-teman. Bagaimana tips membudidayakan lengkuas? Tipsnya sangat gampang teman-teman. Nah, dari sejumlah rumpun ini, sobat mitra tani, awalnya saya hanya punya satu rimpang seperti ini. Ya, saya punya satu rimpang benih seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian saya nancapkan di sekitar sini saat itu dan bertumbuh kurang lebih rumpunnya seperti ini. Ya, rumputnya seperti ini. Dan saya bagi-bagi. Saya tanam satu-satu pohon. Dan hasilnya seperti ini sekarang teman-teman. Nah, ini kalau saya pecah lagi perimpang ini, ya, dari sekian pohon ini bisa menghasilkan sampai dengan beberapa hektar tanaman lengkuas. Nah, supaya sobat mitra tani ketahui juga, lengkuas yang saya tanam ini dengan yang tingginya ini, ya, sama tingginya di atas ini saat ini baru berusia 7 bulan. Nah, ini tanpa pemupukan sama sekali, hanya kebetulan numpang lewat waktu penyiraman waktu pemupukan tanaman seperti cabai di sini, bekas tanaman cabai. Kita lakukan penyemprotan juga. Artinya apa? Ketika unsur hara tercukupi pada tanaman lengkuas akan bertumbuh seperti ini. Bayangkan kalau misalnya kita melakukan perawatan yang lebih maksimal lagi, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, fungsi lain daripada tanaman lengkuas ini sobat, kalau teman-teman lihat kondisi lahan saya di sini, sebenarnya beberapa tahun lalu ini cukup miring, hampir 45 derajat ya teman-teman. Nah, sekarang ternyata dengan menempatkan tanaman lengkuas di kemiringan lahan ini, sobat mitra tani bisa melihat ini paling menentukan, mulsa di atas ini itu sudah mulai rata ya sobat. Tinggal di daerah sini, ini pun tinggal beberapa meter ya, sekitar 1 meter lebih yang kemiringannya masih kelihatan, tapi di sebelah sini ini sudah rata total. Nah, jadi maksudnya apa? Lengkuas kita bisa tempatkan di tanaman selain fungsi
dalam beberapa fungsi utamanya sebagai bumbu dapur, kosmetik ataupun obat-obatan. Nah, kita bisa manfaatkan sebagai penjaga struktur tanah, sehingga humus-humus tanah atau struktur tanah tidak mudah tererosi ketika terjadi hujan. Nah, teman-teman yang baru mengenal lengkuas atau tidak sering mengenal lengkuas atau laus, seperti ini tanaman lengkuas, dan nanti kita akan kembangkan terusnya teman-teman. Dan harapan kita dengan tanaman lengkuas kita akan kembangkan budaya lengkuas untuk memperkenalkan sejumlah manfaat lengkuas. Dan satu lagi teman-teman, nah ini kita lihat ada apa namanya, bagian dari tanaman ini yang sudah mati, dan ini merupakan bunga daripada lengkuas. Nah ini juga tidak kalah pentingnya sobat. Nah, bunga lengkuas ini kita bisa manfaatkan sebagai salah satu bumbu dapur atau sebagai bahan lalapan. Nah, ini rasanya juga cukup pedis. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk sementara video kita tentang lengkuas kita akhiri dulu sampai sini, dan tetap semangat petani desa. Salam tani.